Baper, bahas apa? Baper. Baik, sekarang saya lagi ada sama Bapak Rimba yang akan menjawab pertanyaan dari netizen Himaper nih, di IG-nya Himaper. Pertanyaan pertama, jawab secara singkat saja ya Pak ya. Gimana cara hukum perdata menjamin kepastian hukum kalau sekarang banyak kontrak dan transaksi pindah ke platform digital kayak pakai e-signature atau smart contract? Apa tantangan yang dihadapi soal sah atau tidaknya kontrak itu? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Di dalam tradisi hukum perdata yang perlu dipahami dalam proses transaksi yang berisi perdata itu adalah syarat sahnya perjanjian. Apapun bentuk perjanjian, kontrak ataupun kesepakatan, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, apalagi sampai terdigitalisasi seperti itu, ya, syarat yang tertuang di dalam Majelis Hukum pasal 1320 itu tetap relevan digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai keabsahan suatu perjanjian. Jadi unsur-unsur yang perlu diperhatikan itu adalah yang pertama, ada tidaknya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Tentu kesepakatan ini harus dilihat seperti apa bentuknya. Jangan sampai kesepakatan ini hanya dilakukan oleh salah satu pihak tapi pihak lainnya tidak sepakat. Lalu yang kedua, adanya kecakapan di antara dua belah pihak yang melakukan transaksi keperdataan manapun pelakunya, ya. Jadi subjek kecakapan ini menjadi penting karena pada akhirnya walaupun dilakukan dalam konteks platform digital, pada akhirnya perlu ada upaya verifikasi untuk menjamin kepastian mengenai subjek hukum yang melakukan tindakan transaksi keperdataan, sehingga untuk menentukan mereka cakap atau tidak itu perlu diverifikasi terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, adanya objek-objek yang jelas, karena apabila objek ini ditawarkan melalui platform-platform digital, ya, atau mekanisme-mekanisme yang sifatnya virtual, ya tentu sekali lagi menjaga kepastian ini adalah dengan memverifikasi objek, kejelasan objeknya, ya. Lalu yang terakhir, ya, yang keempat adalah ini yang paling penting nih, karena ini merupakan syarat objektif, yaitu kesesuaian dengan peraturan hukum yang berlaku khususnya di Indonesia. Jangan sampai transaksi itu adalah transaksi yang dilarang oleh hukum, ya. Karena kalau sampai itu terjadi, perjanjian ini dianggap mental. Terima kasih ya. Aku kita pertanyaan kedua. Di zaman ekonomi yang serba pakai data dan AI nih Pak, siapa sih yang punya hak atas data pribadi atau hasil olahan datanya? Terus gimana hukum perdata bisa adil buat pemilik data tapi tetap kasih kepastian hukum buat pelaku usaha dan inovator teknologi? Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama yang perlu dipahami adalah sejauh mana konsep kepemilikan, ya, subjek hukum terhadap produk yang dihasilkan. Apa relasi antara subjek hukum kita sebagai authority person, orang, ya, atau maupun badan hukum person terhadap karya-karya yang dibuat menggunakan sarana artificial intelligence. Saya pikir ini perlu ditegaskan karena sampai detik ini pun aturan-aturan khusus seperti aturan di bidang hak kekayaan intelektual mengenai hak cipta masih belum jelas, ya. Di Indonesia regulasinya masih belum clear apakah produk-produk ciptaan AI ini belongs to the real creators, human being kita, ataukah dia melekat kepada si AI tersebut karena dia merupakan artificial intelligence yang memiliki kemampuan inisiatif tersendiri itu. Nah, ini perlu diatur secara kepastian regulasinya. Cuman menurut hemat saya secara pribadi, selama kita menggunakan AI sesuai dengan prinsip dan kaidah etis pemanfaatan alat-alat kecerdasan buatan, saya pikir karena pada akhirnya yang menjadi commander, yang menjadi inisiator itu adalah manusia juga di belakangnya. Karena AI tidak mungkin menciptakan suatu program dengan inisiatifnya sendiri. Pada akhirnya yang driven itu adalah manusianya. Jadi saya pikir manusia itu juga perlu bisa dimintai, ya, pertanggungjawabannya terkait pemanfaatan AI itu sendiri. Dan ini harus tetap basisnya pada koridor etika pemanfaatannya. Terima kasih. Akhir ini Pak, dari netizen biasanya akhirnya karena makin banyak transaksi digital lintas negara nih Pak,
kayak belanja online dari luar negeri atau pakai layanan fintech global, gimana hukum perdata di Indonesia harus menyesuaikan supaya tetap ngasih perlindungan hukum tapi nggak ngerepotin inovasi teknologi gitu. Baik ya, ini pertanyaan yang menarik. Kalau berbicara perkembangan teknologi, maka konsepnya adalah borderless. Kita sudah tidak mengenal lagi batasan ruang, bahkan batasan waktu di dalamnya. Akan tetapi permasalahan muncul dari level penegakan hukumnya. Ya, ketika proses transaksi, proses hubungan hukum itu dibangun dengan dasar posisi dari para pihak itu di luar yurisdiksi ya. Nah, yurisdiksi kewenangan aturan hukum di negara masing-masing, saya pikir pendekatannya tidak hanya bisa mengandalkan pendekatan hukum di satu negara saja, melainkan harus melakukan pendekatan hukum secara kolektif di berbagai negara ya. Artinya apa? Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu ada kesepakatan dan kerjasama kolektif secara global ya. Misal di level kawasan, di regional ASEAN ya, untuk level negara-negara sesama anggota ASEAN, atau di level yang lebih luas lagi. Karena dengan kolektivitas sistem hukum yang dipertemukan di antara masing-masing negara termasuk yurisdiksinya, persoalan penegakan hukum itu dapat diatasi. Karena masing-masing negara itu akan menyesuaikan kepentingan hukumnya berdasarkan yurisdiksi yang diperluas. Seperti itu. Seperti itu teman-teman. Makasih banyak Bapak Rima yang sudah menjawab 3 pertanyaan dan yang sudah menyampaikan pertanyaan di kolom section IG ya. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali di Baper Bahas Apa Himaper.